Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 315. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun karena Qin tidak mengerti hal ini, dia akhirnya tidak ingin memikirkannya dan melesat pergi dari sana untuk kembali ke kota Chaotian. Setelah sampai di kota Chaotian, sebelum Qin pergi ke langit utara untuk memastikan keamanan Papiliun Cendi, Qin kemudian pergi dan menemui Master Raja Obat. Master Raja Obat, asal-usulmu juga pasti dari langit utara, dan yang membuat jiwamu terluka seharusnya adalah istana berkabut, kata Qin. Master Raja Obat terkejut mendengar ini, tapi dia tidak ingin memberitahu Qin tentang asal-usulnya. Saya tidak akan memaksa jika Master Raja Obat tidak ingin memberitahu asal-usul Master Raja Obat. Saya datang ke sini selain untuk meminta Master Raja Obat untuk melindungi Papiliun Cendi. Saya juga ingin bertanya tentang keadaan di Wuyu, kata Qin. 300 tahun telah berlalu. Selama 300 tahun itu, Qin tidak tahu perubahan apa saja yang telah terjadi di tempat tinggalnya dulu, yaitu Wuyu. Kemudian Master Raja Obat berkata, Wuyu tidak ada banyak perubahan, satu-satunya yang berubah adalah munculnya Kekaisaran Xuan Yuan dan istana berkabut yang semakin berkembang dan mendominasi, kata Master Raja Obat. Setelah mendapat informasi dari Master Raja Obat, dan Master Raja Obat juga bersedia untuk melindungi Papiliun Cendi, akhirnya Qin sudah benar-benar tenang dan bersiap untuk pergi ke langit utara bersama Zhou Qimpeng dan lainnya. Setelah semua persiapan selesai dengan menunggangi sebuah binatang darah patung naga terbang kelas 7, Qin, Zhou Qimpeng, Nan Gongli, Yu Qiansu dan lainnya pergi ke utara dan meninggalkan negeri 100 dinasti. Sepanjang jalan Qin menutup matanya dan terus berkultivasi. Dua bulan kemudian seluruh kelompok telah sampai di sebuah danau besar. Qin kemudian membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Xiao Chen, akhirnya kamu berhenti berkultivasi. Ini adalah danau naga surgawi yang merupakan salah satu dari 3 danau terbesar di langit utara. Qin dan lainnya memandang danau yang sangat besar di bawahnya. Sesaat Zhou Qimpeng melihat dari jauh ada sesosok pria yang melesat ke arahnya. Tidak baik, ada seorang ahli yang mendekat, kata Zhou Qimpeng. Dia sangat waspada. Setelah mendekat, ternyata sosok itu adalah seorang pria tua. Nampak pria tua ini babak belur dan terluka. Sesaat dia memandang dingin ke arah Qin dan terbang melesat melewati kelompok Qin. Ternyata orang ini hanya lewat, kata Zhou Qimpeng. Dia menghela napas lega. Sedangkan Qin dia mengerutkan kening. Dia tahu pria tua ini mungkin sedang melarikan diri dari seseorang. Dan benar saja, beberapa sosok terlihat dari kejauhan. Sesaat patung naga terbang akan melesat pergi, namun dihentikan oleh orang-orang ini. Orang-orang ini berjumlah 7 orang dan semuanya adalah wanita. Mereka dipimpin oleh salah satunya yang memakai jirah perak dan membawa cambuk di tangannya. Apakah kalian melihat seorang pria tua yang lewat barusan? Kata pemimpin kelompok ini. Kemudian Zhou Qimpeng maju dan berkata, hormat kepada penegak hukum. Saya melihatnya dia lari ke arah sana. Oh, oke. Segera kelompok ini pergi melesat dan meninggalkan kelompok Zhou Qimpeng. Tuan Papiliun Zhou Qimpeng, apakah kamu mengetahui siapa orang-orang ini? Yu Qiansu dan lainnya bertanya. Mereka berasal dari istana penegakan hukum. Semuanya di langit utara ini, hanya orang-orang inilah yang tidak boleh kalian singgung. Jika bertemu dengan orang-orang seperti ini di masa depan, kalian harus menghindarinya, kata Zhou Qimpeng. Mengapa?
Kincen dan lainnya nampak bingung. Istana penegakan hukum sebenarnya adalah orang-orang istana berkabut dan dikendalikan oleh istana berkabut, kata Zhao Qimpeng. Dikatakan dahulu Zhao Qimpeng dibuang ke negeri 100 dinasti juga karena telah menyinggung istana penegakan hukum ini. Mendengar ini, Kincen mengerti, raut wajahnya langsung memancarkan kemarahan. Di saat mengetahui bahwa orang-orang barusan adalah dari istana berkabut, semuanya, kalian lanjutkan perjalanan, saya ada urusan yang harus ditangani lebih dulu, kata Kincen dan pergi dari sana. Xiao Chen mau pergi kemana? Apakah dia ingin mengejar orang-orang itu? Kata Zhao Qimpeng. Dia dan Nan Gongli saling memandang nampak heran. Tuan Zhao Qimpeng, Tuan Nan Gongli, karena Kincen mengatakan untuk kita pergi lebih dulu, jadi ayo kita pergi. Saya yakin Kincen memiliki caranya sendiri, kata Yu Qiansu. Adegan berpindah ke tempat lain. Long Lin Peng, kamu tidak akan bisa lari dari pengejaran istana penegakan hukum saya. Serahkan gulungan rahasia itu, mungkin hukumanmu akan diringankan, kata wanita dengan baju jirah perak. Hahaha, istana penegakan hukum macam apa? Kalian sebenarnya hanya orang-orang istana berkabut. Istana berkabut menginginkan harta rahasia keluarga Long saya. Saya leluhur keluarga Long tidak akan pernah memberikannya, walaupun saya harus mati, kata Long Lin Peng. Sebuah formasi tingkat 8 muncul dan langsung melindunginya. Baiklah, jika itu pilihanmu, kalian serang dia, kata wanita baju besi perak. Segera ke-6 wanita baju besi merah melancarkan serangannya. Di atas langit, tepatnya di atas mereka, nampak dua sosok melayang di udara dan melihat pertarungan. Kedua orang ini adalah Kincen dan skeleton cabang. Tuan, apa yang perlu bawahan lakukan? Apakah saya perlu mengambil tindakan untuk orang-orang di istana berkabut itu? Kata skeleton cabang. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu situasinya, kata Kincen. Di bawah, pertarungan terus berlanjut. Wanita baju besi perak terus mendesak cambuk hitamnya. Namun formasi Long Lin Peng masih belum bisa dipecahkan. Kemudian wanita ini mengeluarkan sebuah jimat. Ini adalah jimat Jen Yuan. Kemudian jimat ini didesak dan langsung menghancurkan formasi Long Lin Peng. Long Lin Peng, kamu membuat saya menyia-nyiakan jimat Jen Yuan yang saya miliki. Hari ini kamu pasti akan mati, kata wanita dengan baju besi perak itu. Dia dan ke-6 bawahannya langsung melayangkan serangan ke arah Long Lin Peng. Melihat itu, Long Lin Peng langsung mengeluarkan bloodline-nya. Seketika sebuah bayangan naga kuno muncul di belakangnya. Ternyata itu adalah bloodline naga langit, kata Kincen. Dijelaskan bloodline naga langit adalah salah satu bloodline tertinggi di domain bela diri. Namun Kincen melihat bahwa Long Lin Peng masih belum mampu mengeluarkan kekuatan sejati dari bloodline naga langit. Pada saat ini nampak di bawah serangan ke-7 orang wanita dari istana penegak hukum, Long Lin Peng sudah terluka sangat parah dan terdesak. Cambuk hitam wanita perak dilayangkan dan akan menghabisi Long Lin Peng. Namun sebelum itu terjadi, sebuah cambuk tulang putih muncul dan langsung memblokir serangan cambuk hitam. Itu adalah skeleton cabang. Siapa itu? Beraninya ikut campur dengan urusan istana penegakan hukum saya, kata wanita baju perak. Pada saat ini nampak Kincen dan skeleton cabang muncul di depan Long Lin Peng dengan memakai jubah dan menutupi wajahnya. Makan pil obat ini, sembuhkan lukamu, kata Kincen seraya melemparkan sebuah pil obat kepada Long Lin Peng. Siapa kedua senior ini? Saya sepertinya tidak mengenal keduanya, pikir Long Lin Peng. Dia bingung. Namun akhirnya dia menghela napas lega. Jika kedua orang ini tidak muncul, serangan sebelumnya jelas telah membunuhnya. Kemudian Long Lin Peng menelan pil obat dari Kincen dan merasakan tubuhnya dengan sangat cepat pulih. Siapa kalian beraninya ikut campur dengan urusan istana penegakan hukum? Hahaha, kamu tidak perlu tahu. Saya dengar istana penegak hukum kalian sebenarnya adalah orang dari istana berkabut. Apa itu benar? Kata Kincen. Ya benar, karena kamu sudah mengetahuinya. Lebih baik serahkan orang itu kepada kami. Jika tidak, kamu tidak akan selamat. Hahaha, benarkah? Kata Kincen mencibir.
Kemudian ketujuh wanita ini langsung menyerang. Satu pemimpin wanita melawan skeleton cabang, sedangkan keenam bawahannya melawan Qinchen. Keenam wanita ini langsung membentuk sebuah formasi pertarungan luan merah. Formasi ini adalah formasi gabungan dari keenamnya. Dijelaskan bahwa formasi pertarungan luan merah ini adalah formasi kuno yang diajarkan oleh Istana Berkabut, dan jarang atau bahkan mungkin tidak ada yang bisa memecahkannya. Kemudian Qinchen membentuk segel, lalu jarinya diangkat dan seketika formasi pertempuran luan merah ini langsung hancur. Apa? Ini adalah formasi gabungan yang diajarkan Istana Berkabut. Bagaimana mungkin orang ini dengan mudah memecahkannya? Kata keenam orang wanita itu, nampak mereka sangat terkejut. Yang mereka tidak tahu memang formasi gabungan ini diberikan oleh Istana Berkabut, diajarkan oleh permaisuri Sangguan Sier. Tapi Sangguan Sier mendapatkannya adalah dari Qinchen. Qinchen lah yang telah mengajarkannya. Formasi pertarungan luan merah ini adalah ciptaan Qinchen. Sekarang giliranku untuk menyerang. Segera pedang karat muncul di tangan Qinchen dan langsung melesat menebas keenam wanita ini, membuat keenamnya terhempas jauh dan terluka. Apa? Mereka masih hidup? Kata Qinchen. Serangan barusan seharusnya cukup untuk membunuhnya. Namun ternyata baju besi merah di tubuh mereka merupakan tingkat 7 yang menyelamatkan hidup mereka. Kamu beraninya menyakiti orang-orang Istana Penegakan Hukum, saya akan membunuhmu. Kata wanita baju besi perak yang dipanggil Peri Cilian. Dengan teknik rahasia lengan merah saat ini dia mampu mengimbangi skeleton cabang. Badai spiritual. Seketika kekuatan ilahi Qinchen menusuk pikiran Peri Cilian, membuatnya nampak buram, dan teknik rahasia lengan merahnya juga telah dipecahkan oleh Qinchen. Apa? Siapa kamu sebenarnya? Kata Peri Cilian. Teknik lengan merah ini adalah teknik yang sangat rahasia, tidak ada orang yang mampu dengan mudah memecahkannya. Di saat Peri Cilian buram, skeleton cabang langsung mendesak cambuk tulang putihnya dan melilit Peri Cilian. Qinchen datang ke hadapan Peri Cilian dan memegang sudut mulut Peri Cilian. Jangan bergerak atau kamu akan mati, kata Qinchen. Berani membunuhku, maka Istana Berkabutku akan memburumu, kata Peri Cilian. Hahaha, kalau begitu saya ingin tahu bagaimana cara Istana Berkabutmu memburuku. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya sesuatu kepadamu, kata Qinchen. Peri Cilian memberontak dan menggeleng-gelengkan tubuhnya. Namun dia tidak bisa melepaskan diri dari jeratan cambuk tulang putih skeleton cabang. Kamu, sebenarnya saya tidak ingin berbuat kejam. Tapi jika kamu tidak bisa diajak bekerja sama, maka jangan salahkan saya melakukan sesuatu kepadamu, kata Qinchen. Tangannya mengelus dagu dan leher Peri Cilian. Matanya memandang tubuh Peri Cilian. Qinchen melakukan ini jelas dia ingin mengancam Peri Cilian untuk mau bekerja sama dan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Kamu bajingan binatang, kata Peri Cilian. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul di tengah alis Peri Cilian. Ini adalah sebuah indera ilahi yang ditinggalkan seorang ahli martial sovereign, yang mana jika terdesak ahli kuat itu akan muncul. Sesosok wanita cantik muncul dari rune itu. Siapa yang berani menyakiti orang-orang Istana Penegakan Hukumku? Kata sosok wanita cantik itu. Apa? Ternyata sosok ini berada di kelas martial sovereign puncak tahap akhir, kata Long Linpeng. Nampak dia terkejut. Keenam wanita dengan baju besi merah membungkuk dan berkata, Pemimpin Hong Chen, orang ini telah melukai dan menghalangi tugas kami. Tolong pemimpin untuk membunuh orang ini. Sosok bayangan ilusi wanita cantik itu langsung melesat dan melayangkan pukulannya kepada Qinchen. Teknik artistik spasial dikeluarkan Qinchen untuk menghindari pukulannya. Di saat bersamaan, Qinchen juga merilis teknik pembatas segel yang membuat bayangan ilusi wanita cantik itu memudar. Apa? Sosok bayangan wanita cantik itu terkejut. Lalu dia menatap dingin ke arah Qinchen dan berkata, Baiklah, kamu cukup beruntung hari ini. Ingat, nama saya adalah Ji Hong Chen. Di masa depan kita akan bertemu lagi untuk memenggal kepalamu, kata wanita cantik itu. Segera sebuah kekuatan menyelimuti Peri Cilian dan bawahannya. Lalu mereka semua berteleportasi dan menghilang dari sana.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.